Jadi dalam kehidupan kita, boleh jadi kita akan bertemu dengan orang-orang terbaik. Ya, even itu Anda di kantor, bertetangga, di pergaulan sosial, di tempat-tempat manapun. Ya, di kantor bahkan bisa berbeda-beda, bisa di birokrasi, di diplomasi, di militer, ya, dan sebagainya. Kita akan temukan tipikal orang baik, yang senang berbagi, yang taat, spiritualitasnya tinggi, ya kan? Kemudian juga perhatiannya luar biasa, mengingatkan kepada kebaikan golongan pertama. Dan kenapa harus dipertuhankan? Pahami dengan baik. Lantas kita bangun jembatan setelah paham, mengerti, dan mampu mendalami bahwa ini yang harus kita pertuhankan. Dan paham, yang tidak punya sifat-sifat begini itu bukan Tuhan. Iku limo perkarane kaping bisa maca Qur'anan maknane. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karimil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, berbahagia kami menyapa keluargaku, teman-teman sekalian di kali ini malam Jumat bertepatan dengan 12 Safar 1444 Hijrah 8 September 2022 Masehi. Membersamai Anda pertemuan Aqsa malam hari ini memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kemuliaan dan istiqamah untuk beramal saleh hingga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bermohon kepada Allah semoga hamba-hamba Allah yang berkehidupan sampai detik ini dimanapun ia berada dalam suasana apapun dan ia belum beriman diberikan kemampuan, kekuatan agar dapat bersyahadat dan juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan fitrah terbaiknya. Pun demikian semoga para pelaku maksiat diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dihempaskan ke dalam jiwanya yang paling dalam sehingga mampu memperbaiki sisa kehidupan lebih baik menjadi hayatan thayyibah, sisa hidup yang berkualitas, dan semoga kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Teman-teman sekalian, insya Allah di pertemuan malam hari ini kita akan melanjutkan masih di Quran surah ke-2 Al-Baqarah di ayat ke-23. Namun sebelum kita sempurnakan pembahasan di pertemuan yang lalu, kita akan mencoba memberikan gambaran dulu konstruksi pembahasan dari mulai ayat pertama sampai ke ayat 23 ini. Saya akan berikan gambaran cepat bagaimana rangkaian ayat satu dengan yang lainnya saling terkait, berkelindan, sehingga kita bisa memahami kaitan ayat 1, kedua, ketiga, pun demikian dengan konteks dan tujuan pembahasannya, sehingga dengan pemahaman yang baik itu bisa kita mudah implementasikan dalam kehidupan kita, insya Allah. Sebelumnya, mengingat saat ini sudah masuk kiranya musim penghujan di wilayah-wilayah tertentu di Indonesia, kita juga menghimbau kepada teman-teman sekalian, kita semua untuk menjaga kesehatan, mengondisikan setiap keadaan, pun juga mohon izin, mohon maaf, kajian malam hari ini yang biasanya kita offline bisa bercengkrama dengan pertimbangan agak intensnya curah hujan. Dikhawatirkan teman-teman yang datang dari belahan daerah yang berbeda-beda dan pulang diduga atau dikhawatirkan mengalami kesulitan-kesulitan tertentu, sehingga kita mencoba malam ini untuk menghadirkan tetap ta'limnya di jadwal yang sama dengan nuansa online. Mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan dan keseriusan kita untuk belajar, insya Allah. Jadi hafalannya tetap berlaku, tesnya bisa berlaku antar keluarga, dan implementasinya kita kemudian terapkan dengan belajar ilmunya terlebih dahulu untuk kemudian kita terapkan dalam kehidupan harian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nampaknya kita akan lebih fokus dalam pembahasan kali ini kepada materi yang akan kita kaji, karena saya hanya akan berhadapan dengan banyak kamera ya, dan teman-teman kameramen di sini, jadi interaksinya langsung akan dengan Anda sekalian, sehingga pembahasan kita akan to the point pada bab-bab yang akan kita uraikan. Teman-teman sekalian, seperti tadi disampaikan bahwa pembahasan kita dalam Al-Quran surah ke-2 Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat 23 di pertemuan terakhir kita uraikan. Setidaknya struktur makna pembahasan yang bisa kita dapatkan tampilannya adalah sebagai berikut yang akan kita tampilkan. Saya tidak akan membahas lagi tentang
apakah surah ini Madaniyah atau Makkiyah, kaitannya dengan Al-Fatihah seperti apa, Anda bisa merujuk kepada episode-episode sebelumnya sehingga kita tidak menerangkan kembali dan memakan waktu yang lebih banyak untuk mempersempit pembahasan berikutnya. Baik, rincian surah Al-Fatihah yang mulai dirinci di surah-surah berikutnya dimulai dengan Al-Baqarah dari ayat pertama sampai dengan ayat ke-20 seperti diuraikan di pertemuan sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua tentang klasifikasi manusia yang akan kita hadapi dalam konteks berkehidupan di dunia ini, baik dalam kaitannya dengan keyakinan mereka terhadap Al-Quran sebagai petunjuk berkehidupan, ataupun juga dalam kaitannya dengan pengaruh klasifikasi atau golongan-golongan dimaksud pada kehidupan kita saat kita mengalami interaksi sosial dengan golongan-golongan yang dimaksudkan. 1-20 memberikan rincian bahwa golongan pertama yang disampaikan oleh Al-Quran dengan golongan insan bertakwa dan berkategori golongan terbaik yang langsung dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Tercakup keterangannya dari ayat pertama setidaknya sampai dengan ayat yang kelima. Golongan ini yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala jika benar mempraktekkan ketakwaannya kepada Allah, dengan tentunya ini yang harus kita perinci kembali, teknis-teknis amalan yang mendukung kepada takwa itu, maka Allah jamin di ayat kelimanya orang-orang ini akan mendapatkan kebahagiaan sejati dan selalu berada dalam naungan, perlindungan, pengawasan, dan ini yang paling penting, perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ini golongan yang pertama. Silakan dirujuk pada keterangan sebelumnya detail tentang bagian pertama ini. Golongan yang kedua adalah orang-orang yang diklasifikasikan oleh Al-Quran dalam kaitannya dengan keyakinan terhadap Al-Quran sebagai pedoman berkehidupan, pun demikian dengan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang harus dipertuhankan, satu-satunya yang harus dipertuhankan, disembah dan mengatur kita dalam berkehidupan. Maka yang kedua ini masuk atau dikategorikan oleh Al-Quran dengan golongan yang ingkar, kaum kufur, kafaru. Maka yang golongan kedua ini dibagi kepada dua bagian. Ada yang sifatnya memang belum atau tidak beriman. Saya mendahulukan kata belum karena saya berharap orang-orang yang belum beriman dan masih berkehidupan juga dapat mampu menjadikan sisa hidupnya untuk beriman kepada Allah sehingga membersamai kita semua dalam konteks mempertanggungjawabkan hidup kita saat kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Namun juga di antara mereka ada yang memilih untuk tidak beriman sampai akhir wafatnya. Tidak beriman. Tidak beriman, ya, iman itu lawannya adalah kufur. Tidak beriman. Orang yang beriman disebut mukmin, tidak beriman disebut dengan kafir. Perbuatannya disebut dengan kafar. Jamaknya disebut dengan kafaru. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Baik, golongan yang ingkar ini, yang kafar ini nanti terdiri dari dua bagian. Ini yang kami masukkan dalam klasifikasi nomor 2, yang tidak beriman atau belum beriman. Yang kedua, yang ia menyatakan dengan lisannya beriman, dia muslim, kalau ditanya saya juga muslim, ya, atau saya juga muslimah, demikian yang senafas dengan itu, tapi perilakunya menyerupai orang-orang yang belum atau bahkan tidak beriman. Mengatakan dia muslim, tapi tidak mau sholat misalnya, karena standar pembuktian iman yang pertama adalah sholat. Bukti Anda beriman dan mengakui Allah sebagai satu-satunya Tuhan dan berkomitmen menyembahnya, maka dibuktikan lewat sholat. Karena itu, dalam kualifikasi golongan yang pertama, di ayat yang ketiganya, iman disandingkan dengan sholat. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Maka di sini kita akan temukan, kita tempatkan pada golongan yang ketiga, orang-orang yang mengaku muslim, mengaku muslimah atau memeluk Islam, namun perilakunya mengingkari keimanannya. Ingkar yang kedua dari golongan yang mengaku atau mengklaim dirinya sebagai muslim, namun perilakunya membersamai atau menyerupai orang-orang yang belum atau tidak beriman. Bukan hanya perkara sholat,
Namun juga boleh jadi terkait dengan harta misalnya, dia tidak berzakat atau menolak zakat, maka ini dikategorikan oleh Al-Quran pada golongan kafar. Jamaknya kafar. Contohnya, misal di surah ke-14, surah Ibrahim, di ayat yang ke-7 itu. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Allah Subhanahu wa taala mengkontrakkan narasi atau kata syakar dengan kafar. Jika Anda bersyukur, maka nikmatnya akan ditambah. Syukur dari harta itu diantara pembuktiannya dengan zakat, dengan infak. Ada orang diberikan harta berlebih, dia mengaku seorang muslim tapi enggan untuk berzakat. Oke, maka oleh Al-Quran dikategorikan pada golongan ingkar, kafar. Walaupun mengaku muslim, tapi dia tidak mempraktikkan nilai keyakinannya, bahkan lebih menyerupai kepada orang-orang yang bahkan belum beriman. Ini golongan ketiga ini, 2 dan 3, diwakili oleh ayat yang ke-6 sampai dengan ke-7. Mengingatkan kembali. Jadi dalam kehidupan kita, boleh jadi kita akan bertemu dengan orang-orang terbaik. Ya, even itu Anda di kantor, bertetangga, di pergaulan sosial, di tempat-tempat manapun. Ya, di kantor bahkan bisa berbeda-beda, bisa di birokrasi, di diplomasi, di militer, ya, dan sebagainya. Kita akan temukan tipikal orang baik yang senang berbagi, yang taat, spiritualitasnya tinggi, ya kan? Kemudian juga perhatiannya luar biasa, mengingatkan kepada kebaikan, golongan pertama. Saat yang bersamaan kita temukan golongan kedua, yang senang kepada sesuatu yang kurang bagus, diingatkan susah, seakan-akan telinganya nggak mau dengar, hatinya sudah terpatri pada keburukan, ya kan? Dan di antara mereka bahkan ada yang mengklaim bahwa saya seorang muslim, tapi bertindak seperti orang-orang yang tidak atau bahkan belum beriman. Ini akan ditemukan, ya. Nanti solusinya bagaimana kita akan lihat. Lalu ada golongan yang keempat. Golongan ini kiranya lebih fatal daripada golongan yang kedua dan ketiga, karena di lisannya dia mengatakan beriman, tapi hatinya penuh dengan penyakit. Ya, bukan hanya menyerupai golongan orang-orang yang tidak beriman, tapi bahkan dia bisa menistakan keyakinannya sendiri. Dia bisa menyoal hal-hal yang dianut atau ajaran-ajaran yang dianutnya sendiri. Dia mengaku muslim, tapi senang kali menyoal tentang agamanya, menyoal tentang ajarannya. Bahkan menghadirkan sesuatu yang non-muslim pun kadang tidak terfikir untuk bisa menghadirkan suasana itu, baik dengan kata-kata, dengan tindakan, dan sebagainya. Ya, dia mengatakan muslim, tapi dia mengatakan misalnya, mohon maaf, Al-Quran misalnya produk budaya kah? Atau misalnya menyoal tentang jilbab kah? Tentang tahajud kah? Tentang ajaran-ajaran yang pokok kah? Dan sebagainya. Maka yang keempat ini dikategorikan oleh Al-Quran sebagai golongan munafik. Ada penyakit nifak dalam dirinya. Orang yang terkena penyakit nifak disebut dengan munafik. Ini yang paling panjang, terwakili di ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-20. Dan ini yang dihadapi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam fase dakwah beliau, mengemban amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagai seorang Rasul untuk membimbing umat, dan keadaan umatnya diwakili oleh klasifikasi 4 golongan ini. Jadi ketika beliau mulai ditugaskan, ada yang langsung yakin, orang baik, berjuang bersama beliau, memperbaiki lingkungan, berdakwah demi hadirnya kemaslahatan dalam berkehidupan, bertoleransi yang baik bahkan pada yang belum beriman, membangun kesejahteraan, membangun masyarakat madani, dan seterusnya. Saat yang bersamaan, ada fase Mekah misalnya, yang terlihat langsung memusuhi, bukan hanya ingkar. Ada yang meneror, mempersekusi, bahkan ada yang mengeksekusi sahabat-sahabat beliau, dan kaitan-kaitan lainnya yang menyulitkan perjuangan-perjuangan dalam menampilkan kebaikan dan kemuliaan. Sisi yang lain, ketika hijrah ke Yathrib yang kelak bernama Al-Madinah Al-Munawwarah, ditemukan golongan yang keempat ini. Orang-orang munafik yang mengatakan, kami membersamai Anda ya Rasulullah. Kadang terlihat sholat di belakang Nabi, tapi tidak serius. Di belakang menyiapkan makar, menyiapkan tipu-tipu, menyiapkan rekayasa, menyiapkan hal-hal yang bahkan menyakiti bukan hanya orang Islam, tapi kepada ajaran Islam sendiri. Dan saat yang bersamaan dia mengatakan sebagai seorang Muslim. Maka ini golongannya diwakili oleh golongan yang keempat, diterangkan di ayat 8 sampai 20, dan telah kita tuntas terangkan tanda-tandanya. Hati-hati, ya, hati-hati. Dan ini yang kita waspadai. Belajar bila menemukan tanda-tanda yang dimaksudkan, segera obati, segera bersihkan. Jika ada kolega atau siapapun yang terkena tanda-tanda itu, kita harus mencoba sebaik mungkin untuk mendakwahi, membantu sehingga ia bisa sembuh dan kembali menjadi baik. Itu prinsipnya. Maka ini yang dimaksudkan di ayat ke-21. Ini konstruksi ayatnya ya. Jadi setelah menerangkan 4 golongan ini, maka Allah menginginkan semua golongan ini yang mengaku sebagai hamba-hamba Allah, ya kan? Yang mengaku sekali lagi sebagai hamba-hamba Allah, sebagai manusia akan kembali kepada Allah, maka sebagaimana mereka dicipta dalam keadaan baik, fitrahnya mulia, baik, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fitrah itu bisa al-buyul ilal haqqi, cenderung kepada kebenaran. Karena itu, cukup menjadi manusia, maka akan cenderung kepada kebenaran dan kebaikan.
Pencuri pun tidak ingin dicuri, pendusta pun tidak ingin didustai, pengkhianat pun tidak ingin dikhianati. Karena hati kecil manusia itu cenderung kepada kebaikan dan kebenaran. Dan puncak dari kebenaran adalah agama, mengakui kebenaran Tuhan yang hak, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsepsinya disebut dengan ad-din. Ini yang dimaksud Quran surah ke-30 di ayat ke-30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Ini poinnya. Maka Allah menginginkan orang-orang yang baik, yang dicipta ya dengan keadaan yang terbaik ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan yang pencipta adalah Allah yang maha baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Ya, Allah maha baik, mencipta hambanya dari kadar yang baik. Hanya sayang, kadang-kadang pergaulan, lingkungan memberikan pengaruh-pengaruh terhadap dia. Plus dengan provokasi setan yang bahkan kita punya kemampuan untuk menghindari tapi memilih untuk mengikuti. Ini problemnya. Ya kan? Sekalipun Allah memberikan petunjuk untuk bisa waspada dari itu semua sebagai tameng dari provokasi setan yang terkutuk itu. Namun ada di antara sekian episode kehidupan yang kadang terjerumus kepada sifat-sifat yang kurang baik sehingga melahirkan penyakit-penyakit baik ingkar atau bahkan nifak dengan nama munafik. Maka Allah menginginkan semua kembali kepada level yang pertama, golongan 1, golongan takwa. La'allakum tattaqun, supaya kalian balik lagi semua menjadi takwa. Maka bagaimana jalannya? Maka ditampilkanlah kemudian di ayat ke-21. Ya, Quran surah kedua di ayat ke-21. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah menyeru kepada semua golongan ini tanpa kecuali dengan sifat kemanusiaannya. Menyeru keseluruhan dengan sifat kemanusiaan dan sifat interaksi sosial. Bentuknya jama' dan menunjuk kepada sifat sosial. Maka nama yang mewakili disebut dengan nas. Ingat ya, pernah saya sampaikan di Quran kadang ditampilkan 5 penyebutan setidaknya untuk manusia. Ada ins, ya ma'syaral jinni wal ins, wa ma khalaqtul jinna wal ins. Ada insan, hal ata 'alal insan, ar-rahman 'allamal Quran, khalaqal insan. Ada lagi bani Adam, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ada lagi bashar, qul innama ana basyarum mithlukum. Ini disebutkan dalam bentuk jama' menunjuk pada sifat sosial. Ya ayyuhan nas, hai semua manusia tanpa kecuali. Yang merasa dekat dengan Allah, yang menengah ataupun yang jauh ingkar, jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingatkan kata Allah, saya tegaskan ayyuha. Ayyunya munada, hanya tanbih. Hai semua manusia tanpa kecuali. Maka jalannya adalah u'budu rabbakum, balik kepada Allah. Ya, bangun jembatan untuk kembali mengenal Allah. Ya, kembali kemudian untuk mengesahkan Allah, kembali beribadah kepada Allah, kenali Allahnya, kenali siapa itu Allah, ya, kemudian kenapa harus dipertuhankan, pahami dengan baik. Lantas kita bangun jembatan setelah paham, mengerti, dan mampu mendalami bahwa ini yang harus kita pertuhankan, dan paham yang tidak punya sifat-sifat begini itu bukan Tuhan. Maka setelah itu bagaimana kita menuhankan Allah, kita mesti belajar dari situ. Kalau mampu membangun jembatan sehingga mampu mendekat kepada Allah dengan baik, dekat dengan pencipta, dekat dengan yang memberikan kebutuhan kita, maka apa yang sulit bagi Allah untuk memperhatikan kita? Kedekatan kita yang dalam kepada Allah, bukankah itu yang disebut dengan takwa? Ya, maka jalan dari takwa adalah ibadah. Di puncak kedekatannya adalah takwa, jalannya disebut dengan ibadah. Maka Allah berfirman, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Jangan pun Anda, kata Allah. Ya? Jangankan Anda, orang dulu pun begitu. Kalau ingin sukses, ingin baik, dunia akhirat, sampai kembali kepada Allah, maka bangun hubungan baik. Anda tak punya hubungan baik dengan teman, dengan kolega, dengan kerabat, tak bisa akses. Kan? Nah, sekarang tidak punya hubungan baik dengan Allah, mau lari kemana? Ya, meninggalkan dunia, ya kembalinya kan ke akhirat. Ya, tetap dalam kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bangun hubungan baik dengan Allah, dekati Allah lewat skema takwa tadi. Kan, dengan cara ibadah, kalau itu bisa dilakukan, maka kita akan balik kepada golongan pertama. Jangankan kita, orang dulu pun begitu. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, supaya kalian masuk dalam golongan yang pertama. Meningkat takwa kalian, mendapatkan jaminan-jaminan yang telah disebutkan itu. Maka Allah menegaskan, hei, aku kan yang menciptamu. Kan? Aku paling tahu tentang engkau. Jangan bertanya lagi. Kenapa engkau harus tanyakan, kenapa menyembahmu ya Allah? Aku yang mencipta engkau, aku yang tahu tentangmu. Dari mana engkau berasal, bagaimana kehidupanmu, kemana engkau berakhir. Aku yang paling tahu, kata Allah. Jangankan engkau, bahkan alam yang engkau diami pun, bumi pun, bahkan langit pun, bahkan segala yang ada di dalamnya, itu dalam kuasaku, kata Allah. Kalau engkau sekarang tinggal di bumi, melihat ke atas, ada langit, ada bintang gemintang, ada keindahan, sekarang merasakan turunnya hujan, Anda lihat lautan dan sebagainya, segala yang di langit dan di bumi, kata Allah, dia dalam kuasaku. Maka ayat ke-22 menegaskan tentang sifat-sifat kekuatan, kemampuan, dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sifatnya menguatkan dan menegaskan.
kemampuan hamba untuk berpikir, ini supaya kita berpikir, ya, supaya kita berpikir bahwa memang kita mesti memahami dengan baik bahwa Allah pencipta kita yang mendesain semua kebaikan, dan memang secara mutlak kita harus melakukan penghambaan mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara berpikirnya, kalau kita mengerti yang menciptakan ini siapa, yang mengatur ini siapa, nanti ada ayat-ayat lain yang mendialogkan itu dengan akal kita, sehingga nalar kita bisa memahami dengan sempurna, ya kan? Maka kalau kita sudah paham, ya, maka dengan mudah kemudian kita akan mempraktekkan perintah yang ada di ayat ke-21 untuk kembali melakukan penyembahan mutlak atau penghambaan mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penghambaan mutlak agar mampu mendapatkan derajat takwa, dan dengan itu bisa meraih segala puncak kemuliaan yang dijanjikan tadi. Baik, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau seseorang menginginkan itu, ya Allah, saya ingin mendapatkan kemuliaan tadi. Di dunianya mudah, berada dalam perhatian Allah, diperhatikan. Semua jalurnya, semua aksesnya, ya dekat dengan Allah, apa yang sulit kan? Ya, dunianya dikecilkan, gitu kan? Jadi mudah untuk diakses kemanapun. Ya, ringan untuk kita jalani. Kemudian ada seseorang mengatakan, ya Allah, saya ingin menempuh itu semua. Bagaimana jalan dia? Maka, seperti orang-orang dulu diberikan pembimbing oleh Allah, diutus, dipilih dari kalangan hamba terbaik di generasi, sesuai dengan generasinya. Setiap generasi ada pembimbingnya. Ada yang diutus oleh Allah, dipilih, ditetapkan. Yang dipilih disebut dengan Mustafa. Innallaha astafa. Quran surah ketiga, ayat 33. Kan? Dari sejak Nabi Adam, Innallaha astafa Adam. Ganti generasi, wa Nuha, Nabi Nuh. Sampai nanti ke Nabi Ibrahim, wa ala Ibrahim, wa ala Imrana, alal alamin, sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap generasi akan menyempurnakan yang sebelumnya. Di era Nabi Adam, kan ke Nabi Nuh akan ada perkembangan kan? Dari karakter, pergaulan, lingkungan, macam-macam. Maka di era Nabi Nuh diutus nanti Nabi yang sesuai dengan karakteristik umatnya. Untuk membimbing umatnya dengan keadaan-keadaan pada masa itu. Demikian terus sampai ke eranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua terakumulasi. Ya, kegiatan-kegiatan di masa lalu, perkembangan masyarakatnya, kemajuan yang dicapainya. Setiap zamannya itu akan mengalami karakteristik-karakteristik tertentu. Sekalipun nilainya bisa serupa, tapi karakternya bisa berbeda. Keadaan yang tampak tidak akan sama. Ya, zaman kita sekarang dengan 10 tahun ke belakang, tentu kita dapatkan perbedaan-perbedaan dari perkembangan teknologi misalnya, pengetahuan dan sebagainya. Tapi indahnya di akhir masa sampai kehidupan berakhir, Allah mengutus seorang rasul, nabi yang sangat mulia, yang lahir di tempat termulia, di waktu yang sangat mulia, dengan pedoman kehidupan yang disiapkan sampai dengan kehidupan ini berakhir. Jadi walaupun nabinya wafat, pedomannya, ya, pedoman kehidupannya disebut dengan hudan. Dan hudan ini sudah melekat. Saya sudah pernah sampaikan dari era Nabi Adam sampai kehidupan berakhir. Adam alaihissalam, Hawa alaihissalam, turun keduanya ke bumi, mendapatkan hudan, pedoman berkehidupan. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 38. Kita masih di ayat 23, nanti saat masuk ke 38 kita akan masuk ke situ. Qul ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Dapat hudan. Ya, saya lompat ke era Nabi Musa juga hudan juga. Ya, wa atayna Musa al-kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Ya, wa atayna Musa al-kitaba. Quran surah ke-17 ayat kedua, ya kan? Dan kami berikan, kata Allah, dengan keagunganku kepada Musa itu kitab, yaitu Taurat. Wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Kami jadikan pedoman berkehidupan. Taurat itu pedoman berkehidupan. Untuk siapa? Umatnya Musa di masa itu, di generasinya. Ya. Kemudian Nabi Isa mendapatkan Injil fi hudan. Disebutkan di Al-Maidah juga, ya, di dalamnya ada hudan. Jadi pedoman berkehidupan untuk umat di masa itu saja. Ya, kemudian di era Nabi Muhammad SAW sampai akhir zaman itu bukan lokal skopnya, ya, dan tidak terbatas generasinya sampai akhir kehidupan. Maka diberikan Al-Quran. Al-Quran ketika diturunkan itu jelas lafadznya, tujuan diturunkannya Quran, lafadznya menunjuk kepada hudan. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Karena itu di ayat ke-23 Allah memberikan penegasan bahwa yang mampu membimbing kita untuk kembali melakukan penghambaan kepada Allah dengan cara yang benar, secara mutlak, agar kita mampu bertakwa kepada Allah dengan sempurna. Dan dengan takwa itu kita bisa meraih kebahagiaan, ketentraman, kesenangan dalam berkehidupan di 3 alam. Dunia, alam kubur, sampai akhirat. Maka ikuti petunjuk Rasulnya. Rasul ini akan membawa hudan, pedoman atau kitab berkehidupan, pedoman berkehidupan, yang di dalam kitab ini ada kurikulum hidup kita. Yang kalau diikuti dengan baik, ini akan membimbing kita bagaimana cara beribadah kepada Allah, bagaimana meningkatkan takwa. Isinya akan dijelaskan oleh Rasul yang mulia ini. Diterangkan caranya, diterangkan bagaimananya,
ya, dikerangkan mempraktekannya. Sehingga orang-orang yang mampu belajar dari sini, dipraktekkan dan mengikuti bimbingan Rasul mulia ini, maka dia akan beralih statusnya. Bahkan sekalipun dari orang tertinggal misalnya, menjadi orang-orang yang berkemajuan, berperadaban, bahkan mungkin menjadi orang terbaik di masanya. Ini yang menjadikan era jahiliyah dengan segala puncak akumulasi keburukannya. Semua ada di situ kalau kita ingin turunkan. Perzinahan, mabuk-mabuk, pembunuhan, macam-macam ada semua di situ. Tapi Allah sekali lagi tidak menurunkan tongkatnya Nabi Musa untuk merubah mereka. Atau mukjizat Nabi Isa alaihissalam yang mengurap untuk bisa merubah mereka. Tidak. Allah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman berkehidupan. Hasilnya, jahiliyah berubah menjadi khairul ummah. Anda bandingkan kehidupan Umar bin Khattab misalnya di jahiliyah dengan saat masuk Islam. Bagaimana perubahan terjadi. Bagaimana dunia bisa ditaklukkan dan menghasilkan. Ini poinnya. Menaklukkan bukan untuk menguasai, tapi membuka semua nilai-nilai kemuliaan dan kebaikan. Tentang keadilan sosial untuk keseluruhannya. Tentang persatuan. Tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, pengetahuan, sifat bijak, ya, dan macam-macamnya. Dan fondasi awalnya ketuhanan yang Maha Esa. Ini penghambaan mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala dalam konsepsi takwa. Maka kitabnya adalah Al-Qur'an. Rasulnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, hanya nanti ada kalangan-kalangan tertentu yang memang tidak menginginkan Al-Qur'an ini diikuti, dipraktekan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi keteladanan atau teladan dalam berkehidupan. Ada orang-orang yang tidak berkeinginan itu terwujud. Sehingga apa yang mereka lakukan? Mereka menyoal keduanya sekaligus. Menyoal Rasulnya plus menyoal Qur'annya. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disoal? Bagaimana Qur'an juga disoal? Dan menariknya, ada isyarat dalam Al-Quran, bahkan boleh jadi itu terjadi di setiap generasi, bukan hanya terjadi di era Nabi saja. Kita akan coba lanjutkan itu semua, dan jawab itu setelah menunaikan sholat Isya berjamaah. Adzan telah berkumandang, WIB, waktu Indonesia, bagian Bekasi. Kita jeda sejenak, tunaikan sholat, setelah itu kita kembali melanjutkan kajian kita, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.